Tidak, karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Mana bisa lagi dia main bola kalau kakinya tidak bisa bengkok? Iya toh? Iya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada anak fakultas kedokteran di sini? Ada. Adik-adik makan itu demi Allah ada racun makanan itu. Dan mata tidak bisa membedakan. Masuk, hebatnya kita punya gigi 3 jenis. Di depan namanya gigi sari, gigi seri. Kau tunggu, memang saya salah ucap. Gigi seri masuk ke dalam gigi taring. Ini seri tadi memutus. Gigi taring tugasnya apa? Merobek. Maka tidak ada orang makan daging begini. Jatuh gigimu. Gimana? Masuk ke dalam gigi geraham. Dia hancurkan sekuat apapun. Masuk ke dalam perut. Tapi ada racun. Allah pisahkan racun itu melalui fungsi ginjal. Kalau dia jadi racun, keluarkan melalui apa? Kencing, ringan, dan nafas. Maka orang kalau rusak ginjalnya, hitam badannya, penuh racun. Allah tidak kasih kita 1 ginjal, 2 ginjal, gratis. Adik-adik, mau kaya? Mau? Jual ginjal. Oke. Mau langsung kaya, miliarder. Mana caranya? Jual jantungmu. Ini jantungku Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tubuh cakep, punya kuasa, terkenal, populer, kekuasaan tak terbatas, nikmat banyak. Tapi ada 1 nikmat yang paling mahal dari itu, iman. Fir'aun, kurang apa itu Fir'aun? Raja, populer, tingkat elektabilitasnya paling tinggi di dunia. Mana ada benda kenal orang Islam itu Fir'aun? Elektabilitasnya tinggi. Kalau Jokowi tidak dikenal di Saudi. Fir'aun, semua Islam tahu. Kaya, gagah perkasa, pusat pasukan, tapi tidak punya iman. Allah hinakan dia. Mana buktinya hina? Sampai detik ini Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga, dan tidak ada manusia yang suka Fir'aun. Padahal dia populer. Mana buktinya? Tidak ada satupun warga Unair mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kan? Kasih nama Fir'aun. Fir'aun dan aku tidak mau dia Pak. Allah yang hinakan. Sebaliknya, tidak punya status sosial. Budak, hamba sahaya, masita, hamba sahaya, tapi punya iman. Allah muliakan. Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum yang tidak pernah beliau cium seharum itu. Nabi bertanya Jibril, bau apa itu? Arwah para nabi? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Masita dan keluarganya. Sudah cukup di situ pengenalan? Tidak. Allah muliakan. Hampir semua orang yang tahu Masita senang Masita. Mana buktinya? Berapa banyak orang punya nama Masita? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kata Allah, inna azabi lasadid. Tunggu, azabku sangat pedih. Ada orang kaya tidak bersyukur, tetap dia kaya, banyak hartanya, tapi Allah hukum dia. Gimana caranya Allah hukum? Allah cabut nikmat. Adik-adik pernah kita lihat kan? Ada orang kaya dilarang makan nasi. Duitnya tuh 10 miliar, tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan santan, dilarang makan pedes-pedes. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu. Duit 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Kita yang bisa makan semuanya, nggak ada duit. Apa lagi?
Apa sudah cukup siksaan Allah kepada orang kaya yang kufur? Apa siksaan? Dia ke dokter. Apa kata dokter? Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok kalau bisa Bapak mulai dari jam 7 sampai jam 9 Bapak kelilinglah kompleks supaya kena matahari. Sudah cukup? Belum, kata dokter. Jangan pakai baju Pak ya, supaya kena badannya matahari. Apalagi dok, kalau bisa Bapak pakai celana pendek. Apalagi dok, jangan pakai topi supaya tidak matahari banyak. Apalagi dok, jangan lupa jangan pakai sendal. Keliling lagi dari jam 9 sampai dari 7 sampai jam 9 keliling kompleks. Nggak pakai baju, pakai celana pendek, nggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Kalau kau tidak bersyukur, Allah kasih kamu azab. 10 miliar padahal punya. Maka selalu awal-awal pertemuan selalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, ada cewek di sini? Coba angkat tangannya cewek. Masya Allah. Itu kalau mau datang, apa sih istilahnya kalau cowok datang ke rumahnya cewek? Hah? Apel Malang atau Amerika? Apel Malang. Pokoknya itulah ya. Mau datang kunjungan pertama, pasti kalian senang. Tempat duduk dibersihkan, ya kan? Orden kasih rapi, kasih pengharum ruangan, baju kalau perlu baju baru dipakai, ya. Menu makanan spesial. Kenapa? Mau kedatangan tamu. Dan begitu mestinya orang Islam dalam memuliakan tamunya. Nah, kita ini orang Islam akan kedatangan tamu. Tamunya bukan rektor, tamunya bukan presiden, tamunya bulan penghapus dosa, tamunya bulan dilipat gandakan segala kebaikan, tamunya doa-doa diijabah. Dialah bulan suci Ramadan. Maka Nabi sampaikan, barang siapa yang bergembira, bersenang, yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Itu baru gembira itu Pak, belum puasa. Cuma yang jadi masalah, mana yang disebut bergembira? Apakah bergembira itu ambil elektron tunggal? Apakah bergembira itu ke bukit-bukit puncak-puncak minggu terakhir? Ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Itu tradisi di Makassar dulu, waktu saya masih kecil. Itu kalau mau masuk Ramadan ada disebut minggu terakhir, hari minggu terakhir sebelum masuk Ramadan, rekreasi. Bukan seperti itu. Yang dimaksud bergembira menyambut Ramadan, mempersiapkan diri seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, silul arham, sambungkan persaudaraan. Adik-adik, ada cowok, 4 cowok, 1 cewek, sama peminatnya. Akhirnya bertengkar, keluar pemenang tunggal, 3 tersisi. Kau kalau mau baik masuk Ramadan, datanglah kau mengaku. Saya tak Mas Bro, saya titip cinta kepadamu. Tolong dia jaga baik-baik, jangan sakiti dia. Baik-baik. Ada yang kemarin tim sukses 01, 02, 03 saling menghina, saling memaki, dia kenal kok. 01 menghina 02, 02 memaki 01, saling menghina. Sudah masuk Ramadan, tidak ada 01, tidak ada 02, tidak ada 03, yang ada 00. Mari saling memaafkan. Masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Ingat. Siapa yang bertarung Ibu? 2019 calon presiden siapa? Jokowi Prabowo. Bapak Joko Widodo. Lawan? Prabowo. Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Jokowi. Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Dia baku hantam-hantam debat bisa dipakai. Sekarang malah tidak akrab. Kalian masih baku bombe, masih baku musuh sampai sekarang. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Beleng-beleng. Kalau tim sukses saling memaki, wajar dia menjadi menteri. Kamu satu kos bermusuhan.
Sampai beda-beda Indomie. Itulah sebenarnya belem-belem. Ya, mari bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menyakiti istri minta maaf. Ibu-ibu yang pernah menyakiti suami minta maaf. Cara minta maafnya bukan cuma WhatsApp, maafkan saya lahir dan batin, ujung rambut, ujung kaki sampai dunia akhirat. Gimana caranya minta maaf menurut syariat? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia bukan mahram? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama tidak nafsu boleh. Maka saya kalau anak mahasiswa saya selesai ujian, berjabat tangan tidak usah. Makasih deh. Ustaz, masa nafsu sama saya? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustaz. Jangan dekati zina kecuali ustaz. Biar ustaz hancur juga. Nah, kalau ada yang mahasiswa saya tidak jabatan cukup begini, ya. Kalau ibu-ibu majelis taklim, mama-mama, emak-emak, ras terkuat di bumi. Bekas alis baik-baik maksudnya cukur tuh. Geser kanan belok kiri, begitu disenggol, ibu geser kanan. Kenapa kau lihat geserku? Mestinya kau lihat setir. Ya, nah jabat tangan. Nah, kalau mama-mama, mak majelis taklim saya jabat tangan lah. Masa saya nafsu sama mama-mama? Enggak tahu lah kalau dia nafsu sama saya. Jabat tangannya. Yang kedua setelah jabat tangan, pandang matanya. Tidaklah adab orang yang jabat tangan sama temannya sambil menelpon. Ya. Itu udah adab itu. Yang ketiga, pandang matanya. 4, senyum. Jangan juga kok pandang matanya orang melotot. Senyum. Senyum ini paling gampang. Bibir saja sedikit. Yang keempat, senyum. Ini yang kelima, salawat kepada Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling penting adalah sebut judulnya dosa. Oh, maafkan saya. Kata istrinya, apa Pak? Sebut judulnya. Nanti kau marah. Selingkuh. Dan dia tidak marah. Enggak. Sebut kata Ustaz dasar kamu sebut. Tapi jangan tidak marah. Enggak. Maaf. Waktu saya dulu tugas pendidikan, ada perempuan mirip betul sama kamu. Saya tidak mau maafkan saya tidak. Kata istrinya tidak apa-apa Pak. Begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilang. Karena waktu petugas belajar saya juga hilang. Yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, minta maaf, kembalikan barangnya orang. Jadi kalau ada yang pernah ambil inventaris kantor, kampus, harus kembali besok Pak. Printer, kertas 2 rim, ini kurus kecil-kecil, spidol, harus kembali. Selama itu tidak dikembalikan Pak, maaf tidak terima. Maka kita Akademi Unair besok datang minta maaf sampai. Karena dulu ada hilang laptop di kamar Pak. Maafkan saya Pak, saya hilang Pak. Sebenarnya saya tidak mau, cuma anak saya mau membayar Pak. Oke, saya maafkan Pak. Kembali itu karena itu bukan milik saya, milik kampus. Baru boleh. Maka masuk Ramadan, ayo saling memaaf. Ustaz, saya sudah minta maaf, dia tidak maafkan saya. Bukan urusan, yang penting minta maaf. Karena nanti ketika kita sudah minta maaf, ini anjuran, sudah minta maaf, dia tidak maafkan, berdoa, ya Allah, saya sudah melakukan perintahmu, tapi dia tidak maafkan saya. Ya Allah, wakili saya menghadapi dia di hari hisab kelak. Tadi akan dipanggil, ada saat sini kau. Berapa kali kau berdosa, saya ampuni kan? Berapa kali kau maksiat, saya maafkan. Itu sepupumu, hanya gara-gara pemilu kau tidak maafkan. Soalnya dia tipu saya Tuhan, saya suruh bikin baliho 25 yang dia bikin. Pantas saya salah, ternyata 15 dia gelapkan. Maafkan dia. Maka saudara-saudara, maafkan. Masuk Ramadan, ayo saling maaf. Sudah masuk Ramadan.